Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa asbahtum jami'an ya ikhwan? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Taib, alhamdulillah naltaqi bikum maratan ukhra fi hadha as-sabah. Insyaallah sanastamir ad-dirasah ilmi an-nahwi insyaallah. Wa qabla an nabda darsa an-nahwi fa'alayna an nuqarrir ilma sarf. Baik. Tapi bagaimana yang lainnya kelihatan? Halo, bisa kelihatan ini PowerPoint-nya? Kelihatan Bisa Ustaz kelihatan. Ini ilmu nahunya yang apa namanya? Yang nahu sogir. Tapi sebelum ke sini saya ingin dulu ulas sedikit ilmu sorof ya. Jadi apa namanya? Di ilmu sorof yang kemarin kita bahas itu hanya apa namanya mukadimah ringan saja. Sekarang kita akan coba masuk ke tahapan-tahapan berikutnya. Tapi perlu diketahui bahwa tidak akan semuanya dibahas fiil dan turunan-turunannya. Fokus kita hanya 3 fiil. Fiil madi, fiil mudhari, dan fiil amr. Ini yang menjadi apa namanya pembahasan utama kita, dan yang akan kita hafal cuma 3, fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Oke. Nah, berikutnya apa namanya? Kita akan coba menghafal nanti kaidah-kaidah sederhana mengenai apa namanya turunan-turunan dari yang kemarin kita hafal. Jadi sekarang kita akan bahas mengenai fi'il. Dalam bahasa Arab fi'il itu ada yang sulasi dan ada yang rubai. Kalau ikhwah semua sudah ada yang tahu, kita mengulang-ulang dulu saja. Tapi misalnya yang belum tahu, menjadi ilmu yang baru. Fi'il itu ada yang sulasi, ada yang rubai. Nah, sulasi itu artinya 3 huruf. Itu kan? Sulasi itu artinya 3 huruf. Kemudian rubai artinya 4 huruf. Nah, yang sulasi nanti dibagi 2 lagi. Ada yang mujarad, itu asli 3 hurufnya itu asli, tanpa terkontaminasi dengan apa namanya bentuk yang lain. Pokoknya asli 3 huruf. Dan ini semuanya ada 6 bab. Ada yang mazid nanti. Mazid itu 3 plus tambahan nanti. Ada tambahan. Maka dalam bahasa Arab mazid itu artinya tambahan. Oke. Ada yang sulasi mujarad, ada yang 3 fiilnya, hurufnya ada yang 3 dan berbentuk asli. Ada yang mazid, ada yang berbentuk tambahan. Nah, untuk yang mazid insya Allah nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Termasuk yang rubai. Yang rubai nanti kita akan bahas apa namanya di pertemuan-pertemuan yang akan datang juga. Yang sekarang akan menjadi pokok pembahasan kita itu fi'il sulasi mujarrad. Fi'il sulasi mujarrad. Ada 6 bab. Pertama, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu. Coba di sini ada yang sudah hafal 6 pola ini? Halo? Halo? belum Ustaz. Betul lah we. Cek ningali heula, cek ningali. Oke.
Kalau misalnya ada yang pernah menghafal susunannya dari fa'ala yaf'ilu dulu, nah kita ganti dulu ya. Kita ganti dulu dengan susunan yang seperti ini. Tapi nanti tidak tidak akan jauh berbeda nanti ketika prakteknya. Nah, kenapa susunannya seperti ini? Ini sudah menjadi standar internasional, memang seperti ini susunannya. Dan ada hikmah di balik di balik kenapa susunannya fa'ala yaf'ulu. Kenapa susunannya fa'ala yaf'ilu, dan yang pertama kenapa fa'ala yaf'ulu, kedua kenapa fa'ala yaf'ilu, ketiga kenapa fa'ala yaf'alu, dan seterusnya sampai bab 6 kenapa susunannya seperti ini. Ternyata ketika saya gali-gali lagi, ternyata ini memiliki aswar, memiliki rahasia-rahasia tersendiri. Tapi saya tidak ingin membingungkan antum semua, karena di sini saya sharing-sharing ilmunya itu justru menghindari istilah-istilah yang terlalu tinggi, istilah-istilah yang mungkin nanti kurang dipahami karena kita kajiannya masih dasar. Jadi hanya seperti ini dulu saja yang bisa saya sampaikan. Itu kan. Orang apakah diwajibkan menghadap ke kiblat? Ustaz Aceh Zakaria menjawab, yang wudu tidak wajib menghadap kiblat, dia hanya wajib menghadap keran atau kepancuran. Oke ya. Saya sudah kasih rumus ya. Dan rumus ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi yang sudah pernah hafal. Jadi nanti susunannya memang agak susah kalau misalnya kita langsung ke fa'ala yaf'ulu bab 1, bab 2 fa'ala yaf'ilu, bab 3 fa'ala yaf'alu, bab 4 fa'ila yaf'alu. Maka saya susun mengikuti manhaj program bisa itu yang sudah banyak kajian-kajiannya di online, memiliki rumus-rumus tersendiri di setiap babnya. Nah, tersusun 6 bab itu rumusnya. Pertama yang bab 1 itu adalah aku. Aku itu berarti fa'ala yaf'ulu. Yang kedua yakin. Yakin itu fa'ala yaf'ilu. Mohon maaf nanti kalau lebay kesimpulannya. Yang ketiga hanya itu berarti fa'ala yaf'alu. Yang keempat dia fa'ila yaf'alu. Yang kelima untukku, jadi fa'ala yaf'alu. Dan yang terakhir adalah kini, fa'ala yaf'ilu. Jadi kalau disatukan dari kanan, aku yakin hanya dia untukku kini. Ya mah nanti mangjajang ya mah. Aku fa'ala yaf'ulu, yakin fa'ala yaf'ilu, hanya fa'ala yaf'alu, dia fa'ila yaf'alu, untukku fa'ala yaf'alu, kini fa'ila yaf'ilu. Jadi kita cuma menghafal yang bawahnya dulu saja. Aku yakin hanya dia untukku kini. Kalau aku tadi fa'ala yaf'ulu, yakin fa'ala yaf'ilu, dan seterusnya. Baik, sampai sini bisa dipahami? Halo semuanya. Insyaallah Ustaz. Ya bisa. Saya ingin semuanya banyak berbicara biar semakin terasa saya ada audiensnya, ada murid-muridnya ya. Karena biasanya saya kalau ngajar di kelas itu sekarang suka teriak-teriak gitu, suka lentang suaranya. Tapi kalau di sini tampaknya tidak pantas kalau misalnya terlalu lentang. Jadi mohon bersuara. Kalau misalnya nanti mau baca, nanti hidupkan ya videonya, hidupkan supaya nanti saya tahu nih. Barangkali nanti ketemu di jalan atau barangkali nanti pernah berhadap-hadapan. Padahal sebetulnya kita belajar bersama-sama, tapi karena tidak tahu, jadi jadi kurang maksimal nanti silaturahminya ya. Oke, ana utikum khamsa daqaik. Sebelumnya semuanya sekali lagi paham? Insyaallah Ustaz. Paham? Idzan, Insyaallah. ana utikum alan khamsa daqaik li hifdhi hadhihi al-auzan. Nah, jadi saya kasih waktu 5 menit untuk menghafal
6 bab ini, aku yakin hanya dia untukku kini. Saya kasih waktu antum 5 menit untuk menghafal. Nanti anak tes satu-satu ya semuanya. Dan nanti tolong nyalakan videonya. Ana utikum khamsa daqaiq li hifdhi hadhihi al-af'al. Tafadhalu ya ikhwah jami'an. Baik, alhamdulillah al-waqt qad intaha khalas. Baik, akhi Jajang, tafadhal, ikra bi nafsik, la tandur ila asyashah. Aku yakin hanya dia untukku kini. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu. Al-babu ar-rabi'. Al-babul arabi dia fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Al-babu al-khamis. Fa'ala yaf'alu. Al-babu al-thani. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Al-babu al-thalith. Al-babu as-salis. Fa'ala yaf'alu. Al-babu as-sadis. Fa'ila yaf'ilu. Al-babu as-sabi'. Sabi. Lam yujad. Ghair mawjud. Syukran ya akhi Jajang. Ba'dahu akhi Bukhari Muslim. Tafadhal. Aku yakin hanya dia untukku kini. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu. Syukran. Al-babu al-thalith. Bab yang ketiga apa? Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Bab 5. Fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu. Bab 6. Fa'ila yaf'ilu. Limadha lam tadhhar wajhaka ya akhi Bukhari Muslim? Masya Allah, barakallahu fiik. Aina tadrusu lughatal Arabiyyah ya akhi Bukhari Muslim? Di mu'alimin, Ustaz. Di mu'alimin. Sebab fi ayyi sanah wulidta fi ayyi sanah wulidta? Mana, Ustaz? Fi ayyi sanatin wulidta? Gak kedengaran, Ustaz. Fi ayyi sanatin wulidta? Tahun berapa lahir? Tahun berapa? Oh, ya. 2000, Ustaz, 2001. 2001, alhamdulillah. Syukran. Badahu Ibu Tafadhal Ibu Ustaz. Aku yakin itunya malah enggak apa. Aku yakin. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu. Bab 3 apa bab 3? Fa'alu yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Bab 6. Fa'ala yaf'ilu. Syukran. Akhirif ke Fauji. Anta. Tafadhal. Aku yakin hanya dia untukku kini. Samir. Fa'ala yaf
fa'ala yaf'ul. Aku fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Fa'ula. Fa'ala. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Ya, sekarang yang keempat. Ya. Fa'ila yaf'alu. Fa'ula yaf'ulu. Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'ilu. Kini. Fa'ila yaf'ilu. Naam, syukran. Ba'dahu. Baik, man yurid. Siapa yang ingin? Coba, siapa? Saya Tad. Naam, fadal ya Syekh. Ya, aku yakin hanya dia untukmu kini. Untukku, bukan untukmu. Untukku Kalau kini. untukmu jadi beda maknanya. Jadi seperti yang sedang galau kalau untukmu. Aku yakin hanya dia fa'ala untukmu yaf'ulu. kini ya. Itu nanti galau. Aku yakin Aku. hanya dia. Hah? Aku fa'ala yaf'ulu. Yakin. Fa'ala yaf'ilu. Hanya. Fa'ala yaf'alu. Dia. Fa'ila yaf'alu. Untukku. Fa'ulu yaf'ulu. Kini. Fa'ila yaf'ilu. Iya, sahih. Nah. Baik, ba'dahu man yurid. Setelahnya siapa? Ustaz, Hari. Nah, fadal Ustaz. Aku yakin hanya dia untuk Nah, sorry Ustaz. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Fa'ula yaf'ulu. Fa'ila yaf'ilu. Nah, sahih. Baik. Apa namanya? Cukup mungkin untuk mewakili semuanya karena kita harus lanjut ke ilmu sharaf, ke ilmu nahwu. Jadi begitu ya. Nanti besok kita masuk ke wajan-wajannya. Bab 1 wajan-wajannya seperti apa? Kemudian turunan-turunannya, fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Baik. Paham sampai sini insyaallah semuanya? Paham Ustaz, insyaallah. Alhamdulillah. Saya lanjut ke apa? Ke kitab. Nah, ini yang kemarin kita kita bahas ya, maudhu'un nahwi wa tartibuhu, pokok-pokok pembahasan ilmu nahwu dan susunannya. Jadi sekali lagi atau mungkin bukan sekali lagi ya, karena nanti kedepannya akan terus diulang-ulang. Jadi tidak akan henti-hentinya ya saya jelaskan kembali itu kan bahwa ilmu nahwu itu cuman ada 2 pokok pembahasannya, ahkamul kalimah dan ahkamul kalam, hukum-hukum kata dan hukum-hukum jumlah atau kalimat. Nah, itu nanti akan kita bahas ahkamul kalam. Sekarang kita ke ahkamul kalimah dulu, murajaah yang kemarin. Pertama, anwa'ul kalimah, jenis-jenis kata. Ya, jenis-jenis kata. Baik, ma anwa'ul kalimah, ya ikhwah jami'an, ma anwa'ul al kalimah. Apa saja jenis-jenis kata? Isim, Fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf. Nah, al-ismu lahu alamat. Al-ismu lahu alamat. Isim itu memiliki tanda. Awalan tanwin. At-tanwin. Takbalu tanwin. Iya, menerima tanwin di akhir. Terus al. Menerima al. Terus yang ketiga Nida. diawali huruf nida. Yang terakhir yang keempat huruf jar. Diawali huruf jar. Saya tekankan karena tidak mungkin nanti fi'il dia dimasuki oleh huruf jar. Huruf jar. Ya. Tidak dimasuki mungkin oleh huruf jar. Ya. Yang bisa dimasuki oleh huruf jar itu isim.
Meskipun nanti fi'il tersebut dia bisa fi mahali jarrin nanti. Jar. Kalau dia nanti jadi mudhof ilaih, fi'il itu bisa. Makanya nanti pakai an masdariyah biasanya. Makanya nanti kita akan belajar ada jumlah sughra, ada jumlah kubro nanti. Itu kan dalam ilmu nahwu nanti lebih lanjut nanti akan ada pembahasan jumlah sughra dan jumlah kubro. Itu mungkin nanti kita akan bahas di pertengahan insyaallah. Baik. Kemudian hada huwa al-ism. Itu yang namanya isim. Sekarang fi'il. Ma'alamatul fi'li. Afwan. Al-fi'lu yanqasim ila salasati aqsam, sahih? Awalan fi'il madhi. Pertama fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari, fi'il mudhari, yang fi'il ketiga amr. fi'il amr. Nah, fi'il amr. Fi'il madhi lahu alamat. Lahu alamat wahidah. Mahiyah. Al-alamat fi'il madhi ta'nis. Tadkhulu ta'nis. Naam, tadkhulu ta'u at-ta'nis. Ta'nis. Ya, jadi nanti fi'il mudhari karena tidak bisa menerima ta'nis. Baik, yang kedua, fi'il mudhari, ma'alamatu fi'il mudhari. Tadkhulu lam. Tadkhulu lam. Karena nanti fi'il madhi tidak bisa menerima lam. Meskipun banyak ya, kita ikuti manhaj yang kitab Nahwu Shaghir ini. Meskipun nanti banyak tanda-tanda yang lainnya. Fi'il amr menerima ya mukhatabah, menerima ya mukhatabah, kemudian menunjukkan kepada talab atau perintah. Nah, berikutnya inqisam al-kalimah ila mu'rab wa mabni, pembagian kalimah kepada mu'rab dan mabni. Isim pertama, ya, afwan, setiap fi'il madhi dan fi'il amr itu semua fi'il madhi, fi'il madhi, fi'il amr itu semuanya mabni. Wa kadzalika al-harf huna mabni aidan. Begitu juga dengan huruf-huruf juga mabni. Jadi yang mabni itu yang sudah pasti mabni pertama fi'il madhi, yang kedua fi'il amr, terakhir huruf. Oke, sekarang yang mu'rab, yang berubah-ubah. Setiap isim itu bisa berubah. Ya, setiap isim itu bisa berubah. Hanya ada beberapa saja yang mabni nanti. Nanti kapan-kapan kita bahas. Kemudian fi'il mudhari semuanya mu'rab. Fi'il mudhari semuanya mu'rab kecuali dua yang mabni itu, yang bersambung dengan nun inas dan yang kedua yang bersambung dengan nun taukid. Paham tuh? Baik, nanti kita praktek. Tadi kelewat ya. Nah, yang kedua kita akan bahas inqisam al-ism ila nakiratin wa ma'rifatin. Ya, pembagian isim kepada bentuk nakirah dan ma'rifah. Ma'alamatun nakirah kullu ismin madza kullu ismin takbalu kullu ismin yakbalu at-tanwin. Jadi setiap isim yang menerima tanwin itu adalah nakirah. Ya. Itu suara siapa, tolong dikondisikan. Biar tahan sampai siang demi wifi gratis. Baik. Kemudian yang ma'rifah. Yang ma'rifah itu pertama kemarin apa? Yang khusus pertama isim dhamir. Yang ma'rifah. Kemudian yang kedua, halo? Yang kedua isim alam. Isim alam. Yang ketiga nama orang. Yang apa? Yang isim namanya nama orang. Yang ketiga isim isyarah. Isim isyarah. Yang keempat ismul mausul. Isim mausul. Terakhir yang lima isim. Yang lima mu'arraf bi'al. Nanti yang keenam itu mudhof ila isim nakirah, tapi itu nanti pembahasannya ya. Jadi pertama isim dhamir, yang kedua isim alam, ketiga isim isyarah, keempat isim mausul,
Yang kelima mu'arraf bi al, isim yang memiliki alif lam. Yang terakhir adalah mudhof ila isim ma'rifah. Mudhof ila isim ma'rifah. Nah, ini semua apa namanya? Jadi gak apa-apa kalau misalnya antum misal ya, mudah-mudahan sih paham ya. Misal nanti ada beberapa hal yang kurang dipahami dengan penjelasan anak misalnya. Mungkin suatu saat nanti Allah akan memberikan pemahaman. Dulu anak ketika belajar awal-awal ini nggak paham. Ini nggak paham. Paham-paham itu tahun-tahun setelahnya. Sangat jauh sekali. Renggang waktunya. Yang jelas kita mengenal dulu saja. Mungkin nanti suatu saat Allah akan memberikan apa namanya kemudahan untuk kita insya Allah. Baik. Sampai sana murojaahnya cukup? Ada yang mau ditanyakan terhadap ahkamul kalimah? Kalau sudah cukup, tidak ada yang mau ditanyakan, saya anggap sudah paham semuanya dan akan lanjut sekarang ke pembahasan ahkamul kalam karena pembahasan intinya memang di ahkamul kalam. Baik. Gimana, paham semuanya? Halo? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Allah Ustaz. Baik. Sekarang kita ke ahkamul kalam. Ahkamul kalam itu ada 4. Pertama jumlah ismiyah. Yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Yang ketiga adalah mukammilat. Mukammilat di sini maksudnya penyempurna 2 kalimat ismiyah dan kalimat fi'liyah. Jadi yang dimaksud dengan jumlah ismiyah itu dia kalimat yang diawali oleh isim dan sudah dianggap cukup. Kemudian jumlah fi'liyah, jumlah yang diawali oleh fi'il dan dianggap sudah cukup kalimatnya. Nah, kalau misalnya mau ditambahkan dengan partikel-partikel pelengkap lainnya, itu nanti masuk pembahasan mukammilat. Nanti, insya Allah. Dan yang terakhir nanti kita akan bahas i'rafil mudhari. Jadi nanti penguasaan ilmu shorab yang sudah kita hafal, itu nanti akan dirubah-rubah bentuk-bentuk variasinya dalam pembahasan mengenai mukammilat i'rab fi'il mudhari', i'rabu fi'lin mudhari'in. Nanti ada yang rafa, ada yang nasab, ada yang jazm, nanti ada huruf-huruf tertentu yang bisa mempengaruhi perubahan fi'il mudhari'. Tapi titik tekannya pembahasan kita sekarang cuma 2. Pertama jumlah ismiyah, pertama jumlah fi'liyah dulu, baru nanti ismiyah. Karena susunannya di kitab sebetulnya jumlah ismiyah dulu. Tapi ketika nanti praktek ke halamannya ternyata yang dibahas jumlah fi'liyah dulu. Tapi gak apa-apa. Yang jelas kita akan bahas mengenai jumlah. Ada 2, ada ismiyah, ada fi'liyah. Sekarang kita akan coba bahas jumlah fi'liyah dulu. Silahkan dibuka kitabnya. Oke, bagaimana kelihatan semuanya? Kelihatan. Ada Ustaz. Alhamdulillah. Halaman 18. Saya sudah cari-cari ya di Indonesia, belum ada ini kitabnya. Dan tapi saya alhamdulillah beberapa waktu kemarin menemukan channelnya yang sudah ada syarahnya. Bahkan syarahnya langsung dijelaskan oleh penulisnya langsung. Itu nanti bisa bisa antum beli ya buku aslinya yang cetakan pakai kulit itu di channel mahasiswa Arab Saudi sana. Biasanya nanti dikirimkan ke rumah sampai ke rumah masing-masing. Nanti ada grup WhatsApp-nya ya. Karena saya cari-cari kitab ini nggak ada di
di marketplace, bahkan saya sudah hubungi percetakan besar di Indonesia, di Jakarta, Darul Alamnya itu nggak ada katanya, hanya ada yang di sana dari Arab Saudinya, dari toko Arab Saudinya. Tapi nggak apa-apa, minimal kita pakai PDF atau antum print saja, nggak apa-apa. Baik, saya pengen yang baca yang dari tadi diam. Siapa? Akhirio. Fadl Akhirio, Ikra. Akhirio, silakan. Akhirio, halo, hal anta ma'ana? Enggak kebuka. Akhirio, hal anta ma'ana? Ikra ya Akhirio. Ini akhi Nandang, fadal akhi Nandang. Naam Ustaz. Naam, ikra. Al-juz'u ats-tsani. Bismillah. Al-juz'u ats-tsani. Al-ahkamu kalami. Ulangi lagi apa? Al-ahkamul kalami. Ya. I'lam fahammanillahu wa iyyaka annahu bita'alufil kalimati tatakawwanul jumalu wa hiya naw'ani fi'liyatun wa ismiyatun wa ahkamul kalami kasiratun sanurattibuha fi arba'ati aqsamin wa hiya al jumlatul ismiyatu wal mukalmilatul jumlataini wa i'rabul fi'li mudhari. Kelas. Nah, fahimta kullama taqra ya akhi Nandang? Fahimta kullama taqra? Paham apa yang tadi dibaca? Terlalu, Ustaz. Hah? Hal yumkinuka an tutarjim kullama taqra ya akhi Nandang? Oh. Justru bagian Ustaz. Iya, sesi kedua atau bagian kedua. Pembagian kalam. Mana pembagian kalam? Ahkamul kalam, hukum-hukum kalam. Hukum-hukum kalam. Ketahuilah bahwa Allah telah memahamkanku. Ya, lanjut dulu aja, selesaikan. Lanjut apanya Ustaz? Bacanya atau? Ya, terjemahannya lanjutkan saja sesuai akhi Nandang, bebas. Enggak tahu Ustaz. Baik, syukron. Al-juz'u ats-tsani, bagian yang kedua, ahkamul kalami, pembahasan mengenai ahkamul kalam, hukum-hukum kalam. Jadi fokus ya di sini ya. Ini kita mulai intinya nih, fokus. I'lam, ketahuilah, fahamani Allahu wa iyyak. Mudah-mudahan Allah memahamkan kepada saya dan kamu juga. Nah, ini fahama itu fil madhi, wal fi'lul madhi huna bi makna ad-du'a wal makna lil mustaqbal. Faham? Jadi ada nanti karakteristik fi'il madhi, dia itu fi'il madhi dan menunjukkan, makanya fi'il madhi itu dia secara asal fi'il madhi yadullu ala waqtin madin. Yadullu ala waqtin madin, menunjukkan kepada kata kerja yang sudah terjadi dari segi waktu. Lakin idza kana bimana ad-du'a, tapi kalau misalnya fi'il madhi ini bermakna doa, wa huwa yuhawil al-waqt al-madhi ila al-waqt al-mustaqbal. Nah, jadi kalau misalnya fi'il madhi ini bermakna doa, nanti bermakna doanya istiqbal, mustaqbal, bermakna nanti.
fi'il madhi di sini barulah berubah mananya yang asalnya bentuk lampau menjadi bentuk yang akan datang. Jadi artinya di sini mudah-mudahan ya, fahamaniyallahu wa iyyak. Mudah-mudahan Allah membuat saya paham, mudah-mudahan Allah memahamkan saya dan kamu artinya. Seperti kita kalau misalnya mendengar gitu kan, ada seseorang yang berdoa misalnya misalnya Ustadz Fulan rahimahullahu taala. Rahimah kan fi'il madhi. Nah, itu artinya doa, mudah-mudahan Allah merahmatinya. Nah, jadi ada beberapa nanti fi'il madhi yang bermakna doa, dan kita bisa rasakan fi'il madhi yang bermakna doa itu kalau misalnya kita sering membaca teks. Tanpa membaca teks, tanpa seringnya membaca teks, tanpa seringnya kita berinteraksi dengan teks-teks bahasa Arab, itu kita nanti akan kesusahan ketika memprediksi apakah fi'il madhi ini bermakna madhi hakiki atau misalnya fi'il madhi ini bermakna mustaqbal, bermakna doa. Hakata. I'lam, ketahuilah, fahamaniyallahu wa iyyak. Mudah-mudahan Allah memahamkanku dan juga kamu. Annahu bi ta'alu fil kalimati tatakawanu al-jumal. Bahwasanya ya pokok-pokok pembahasan ini ya itu tersusun dari berbagai kalimat. Al-jumal itu jama dari jumlah ya, bahwasanya ia itu merupakan susunan dari kata-kata yang bisa menjadi jumlah, yang bisa menjadi kalimat. Wahia naw'ani, dan jumlahnya itu ada dua. Pertama fi'aliyatun, ada jumlah fi'liyah, wasmiyatun, dan jumlah ismiyah. Tadi saya di PowerPoint mendahulukan yang ismiyah dan fi'li daripada fi'liyah. Gak apa-apa ya. Kita pembahasannya di sini jumlah fi'liyah dulu. Jadi ada dua, ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Wa ahkamul kalami katsiratun, dan hukum-hukum kalam itu banyak. Sanurattibuha fi arba'ati aqsamin. Kami akan mencoba untuk menyusunnya pada 4 bagian. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, ahkamul kalam ini disusun berdasarkan subtema yang paling urgent. Ya, pertama jumlah fi'liyah, kemudian jumlah ismiyah, kemudian nanti yang ketiga mukammilat, dan yang keempat adalah fi'il mudhari. Jadi 4 bagian ini, pertama al-jumlatul fi'liyatu, jumlah fi'liyah, wal jumlatul ismiyatu, jumlah ismiyah, wa mukammilatul jumlatain, penyempurna dari 2 kalimat tadi, wa i'rabul fi'lil mudhari, dan i'rab fi'il mudhari. Baik, paham sampai sini? Insyaallah, Ustaz. Baik. Nah, fadhal ba'dahu man yurid an yaqra. Ana Ustaz. Nah, fadhal. Al-qismul awwalu al-jumlatul fi'liyatu. Al-jumlatul fi'liyatu hiya al-jumlatul mabdu'atu bi fi'lin walaha suratani ihdahuma tatakawwanu min fi'lin mabniyin lil ma'lumi wa fa'ilin. Nahu qara'al muslimul qur'ana, wal ukhra tatakawwanu min fi'lin mabniyin lil majhuli wa naibi fa'ilin. Nahu quri'al qur'anu. Nah, sahih. Al-qismu al-awwal, bagian yang pertama, al-jumlatul fi'liyah, yaitu jumlah fi'liyah. Al-jumlatul fi'liyah hiyal jumlatul mabdu'atu bi fi'lin. Jadi yang dimaksud dengan jumlah fi'liyah, ini definisinya ya, adalah jumlah yang diawali dengan fi'il. Hiya jumlatul mabdu'atu, ia merupakan jumlah yang diawali bi fi'lin, dengan fi'il. Walaha suratani, dan ia punya 2 bentuk ya, 2 tipe, 2 model.
Nah, kita pecah lagi. Jadi rumus yang pertama bahwa jumlah fi'liyah itu diawali oleh fi'il. Tapi nanti ada dua jenis fi'ilnya. Ihdahuma yang pertama tatakawwanu min fi'lin mabniyin lil ma'lumi, yaitu tersusun dari fi'il mabni ma'lum. Wa fa'il, dan kedepannya ada fa'il. Jadi fi'il mabni ma'lum itu adalah fi'il madi yang kemarin kita hafalkan, yang tadi kita hafalkan, itu kan, yang fa'ala dan seterusnya. Nahwu contoh qara'al muslimul Qur'an. Orang muslim itu telah membaca Al-Qur'an. Fahadihi hiya al-jumlah al-fi'liyah. Limadha? Lianna hadihi al-jumlah tubda'u bi fi'lin. Wa kullu jumlatin tubda'u bi fi'lin fahiya jumlatun fi'liyatun. Dan setiap jumlah yang diawali oleh fi'il maka namanya jumlah fi'liyah. Dan ini contoh yang fi'il madi ma'lum. Nah, contohnya fi'il madi ini sesuai dengan tasrifnya. Qara'a. Itu kan? Qara'a al-muslimu al-Qur'ana. Qara'a fi'il madi, al-muslimu huna fa'il. Nanti kita jelaskan nih bahwa apa itu definisi fa'il. Nah, yang kedua, tatakawwanu min fi'lin mabniyin lil majhuli wa na'ibi fa'ilin. Yang kedua itu fi'ilnya, fi'il madinya adalah fi'il madi majhul. Fi'il madi majhul itu awalnya di dhammah, sebelum harokat akhirnya itu di kasroh. Paham? Jadi awalnya di dhammah, sebelum harokat akhir harus di kasroh. Asalnya ini qara'a, kemudian menjadi quri'a. Fa quri'a huna fi'lun madi mabni lil majhul. Min ayna na'rif anna hadhihi al-kalimah aw hadha al-fi'l fi'lun madin mabni lil majhul min alamati, yani fi awali al kalimah, ini al harf al awal ad-dhammah. Paham tuh? Jadi huruf yang pertama di dhammah dan huruf yang terakhir itu di kasrah. Fanaqul quri'a. Bisalakhar dakhala ma'lum. Dakhala ma'lum. Kalau majhul dukhila. Naam. Kharaja ma'lum, majhul khurija ila akhirih. Jalasa ma'lum, majhul julisa. Nah, jalasa ma'lum, majhulnya julisa, hakadha ila akhirih. Jadi dhammah pertama, yang kedua sebelum akhirnya kasrah. Fanaqul quri'a al-Qur'an. Baik yang mabani, baik yang fi'il madi maklum, baik yang fi'il madi majhul, dua-duanya sama jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Bahkan bukan hanya fi'il madi, fi'il mudhari juga demikian. Ya. Jadi baik fi'il madi maupun fi'il mudhari asalkan dia maklum, maka kedepannya pasti ada fa'il. Kalau misalnya fi'il madi, fi'il madi, fi'il mudhari yang majhul, ya kedepannya bukan fa'il tapi istilahnya apa? Naibul fa'il. Nanti kita akan bahas perbedaan antara fa'il dan naibul fa'il. Jadi yang jelas semua kalimat yang diawali oleh fi'il, baik fi'ilnya maklum maupun majhul, itu adalah jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Baik. Hal fahimtum kulla kalami hada ya ikhwah? Insyaallah. Baik. Nah, sekarang kita baru membahas mengenai fa'il, pelaku. Oke. Nah. Coba silahkan yang lainnya, ada yang mau baca? Mau nanya dulu Pak Ustadz. Ya, silahkan Ibu. Kan itu diawali dengan domah tapi diakhiri dengan kasroh. Tapi ini quri'al Qur'anu. Belumnya kasroh. Jadi diakhiri sebelum harokat, sebelum akhir Ibu. Sebelum akhir. Bukan akhir, sebelum akhir. Berarti yang ri-nya ya Pak Ustadz? Iya. Sebelum akhirnya. Iya. Jadi yang berubah itu sebelum akhirnya, yang kasroh itu sebelum akhirnya. Kalau yang terakhir tidak akan berubah. Iya. Fi'ilnya mungkin. Iya, fi'ilnya. Quri'a. Begitu mungkin Ibu Uum.
Iya Ustaz. Baik. Nah, teman yurid an yaqra. Nah, insyaallah Ustaz. Babul Siapa yang fa'ili. coba ingin baca coba? Ana Ustaz. Yang belum. Anak. Nah, fadal. Nah, fadal akhi Jajang. Akhi Jajang. Babul fa'ili. Bab tentang fa'il. Wal ismul ladzi usnida ilaihi fi'lun qablahu. Dia adalah isim yang usnida di sana ada dibebankan ilaihi fi'lun qablahu. Jadi diisnadkan, dibebankan disandarkan ya, disandarkan kepadanya fi'il setelahnya. Sebelumnya. Wa dhabituhu annahu jawabu qaulina manil ladzi fa'alal fi'la. Dhabituhu aturannya annahu jawabu qaulina, jawaban terhadap perkataan kita, manil ladzi fa'alal fi'la, siapa yang mengerjakan pekerjaan. Fa in kana mu'raban fahuwa marfu'un. Apabila mu'rab fahuwa marfu'un, dia dalam keadaan marfu'. Nahwu contohnya aqbalar rabi'u. Aqbala bimana ja'a yaji'u. Oh, telah mendahului. Datang. Datang ar-rabi'u. belum hafal. Rabi bimana musim semi. Oh iya. Al-jabu. Aqbalar rabi'u telah datang musim semi. Wa in kana mabniyan fahuwa fi mahalli raf'in. Meskipun dia dalam keadaan mabni, fahuwa fi mahalli raf'in, dia itu dalam keadaan tempatnya dalam keadaan mahallu raf'i. Nahwu seperti aqbalu, telah mendahului. Mereka telah datang. Baik, ada yang secara umum terjemahannya sudah betul. Ada yang belum paham apa yang tadi dibaca oleh akhi Jajang? Dan anak akram maratan ukhra. Baik, babul fa'il, bab mengenai fa'il, pelaku fa'il itu ya. Wa huwa al-ismul ladzi usnida ilaihi fi'lun qablahu, yaitu satu isim yang disandarkan padanya fi'il sebelumnya. Itu kan? Jadi isim yang seisim tersebut didahului oleh fi'il sebelumnya. Nah, begitu ya. Jadi satu isim yang didahului oleh fi'il sebelumnya, maka itu namanya apa? Fa'il. Nah, dari mana nanti kita bisa akurat bahwa lafaz tersebut, isim tersebut adalah fa'il? Wa dhabituhu, cara untuk mengukurnya, annahu jawabu qaulina, jawaban bagi pertanyaan kita, manil ladzi fa'ala al-fi'la, siapa yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada dakhala al-ustaz, dakhala telah masuk. Nah, kemudian ada isim setelahnya. Maka isim tersebut adalah fa'il. Kalau misalnya susah, misalnya dakhala telah masuk. Itu kan? Dakhala telah masuk. Manil ladzi fa'ala al-fi'la, siapa yang mengerjakan fi'il tersebut? Yang mengerjakannya adalah al-ustaz. Idan al-ustaz guna fa'il. Fa in kana mu'raban fahuwa marfu'.
kalau misalnya si fa'il tersebut dalam keadaan mu'rab bisa berubah-ubah yang kemarin kita bahas bahwa marfu', maka i'rabnya adalah marfu' dhammah. Contohnya aqbala rabi'u. Kita tidak boleh bilangnya aqbala rabi'a, hada khata. Atau aqbala rabi'i, hada khata. As-shawab aqbala rabi'u, aqbala fi'lun madin, ar-rabi'u fa'ilun marfu'. Paham tom? Jadi aqbala di sini fi'il madhi. Nah, isim yang setelah fi'il madhi itu adalah fa'il sebagai pelaku dari aqbala. Aqbala bimana ja'a yaji'u, hadara yahduru, ata ya'ti. Nah, sama aja. Ya. Atau hana yahinu, aqbala itu. Aqbala ar-rabi', telah datang musim semi. Apa yang datang? Ar-rabi', idan ar-rabi' huna fa'il wa alamatu raf'ihi dhammah. Marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah. Dhammah harakatnya. Wa in kana mabniya, namun kalau misalnya dia dalam keadaan mabni tidak mu'rab, fahuwa fi mahalli raf'in, maka dia fi mahalli raf'in, tetap menempati posisi rafa. Tapi istilahnya bukan kayak tadi bahwa marfu', tidak kayak gitu istilahnya, tapi fi mahalli raf'in, dalam keadaan rafa istilahnya. Contoh akbalu. Di sini mana fiilnya coba akbalu? Akbalu mana fiil dan mana fa'il? Mana fiilnya akbalu? Fiilnya akbalu. Fiilnya Akbalu. akbala fiilnya. Tetap nanti i'rabnya akbala fiilnya. Meskipun nanti di sana dhammah tapi dia tetap akbala. Ya, kemarin kan akbalu itu fi'lun mudhari, fi'lun madin, fi'lun mabni, fi'lun madin mabni, mabni apa? Ala apa? Al-Fatih. Ala dhummi. Ala fathi ala dhammi. Al-Fatah. Al-Fathi. Nah, kalau misalnya Dr. Sulaiman ini bilangnya al-fathi. Karena memang asalnya juga akbala. Itu kan? Nah, tapi nanti ada ulama sorof, ulama sorof dan nahwu, ulama i'rab, dia mengatakan enggak, harus dhohir terlihatnya, dhammah. Harus dhammah. Nah, jadi ini perbedaan biasa. Di fikih juga ada perbedaan, di tata bahasa Arab juga ada mustalahat yang berbeda. Ada yang mengatakan ini fi'lun madin mabni ala fathi, ada yang mengatakan mabni ala dhammah. Tapi kilahuma sahih, keduanya benar. Itu kan? Taib. Naam. Nuwafiq an hadhihi al-kalimah fi'lun. Idzan aina fa'il? Mana coba fa'ilnya? Hum. Al-wawu. Al-wawu huna fa'il. Di sini fa'ilnya adalah al-wawu. Idzan al-wawu huna dhamir wa kullu dhamir mabni. Idzan hadza al-fi'lu fi mahalli raf'in. Fahimtum? Fa'il. Fi mahalli raf'in fa'il. Jadi kalau misalnya terlihat langsung maka simbolnya dhammah. Kalau tidak terlihat mabni, makanya saya bilang pembahasan yang kemarin harus betul-betul paham. Kalau misalnya dia isimnya mabni, dia nanti bisa isim isyarah, bisa isim dhamir, bisa isim mausul, itu kan? Bisa isim Nah, udah ya yang mabni kayak gitu, tapi nanti kalau alam memang nanti masuknya ke mu'rab yang alam itu. Yang bukan yang mabni, ma'rifah ya, isim ma'rifah, nanti istilahnya nanti fi mahalli raf'in. Itu pun tidak semua isim ma'rifah, hanya sebagian saja. Isim isyarah, isim dhamir, isim mausul di antaranya. Oke, paham sampai sini? Insyaallah. Paham insyaallah. Jadi titik tekannya fa'il itu adalah setiap isim yang terletak sesudah fi'il ya. Dan fi'ilnya itu adalah fi'il yang yang maklum. Ya. Yang maklum, karena kalau misalnya yang majhul bukan fa'il, tapi naibul fa'il. Nah, seperti contoh misalnya oke lah, karena kita waktunya mepet ya, nanti aja kita baca dulu aja ke bawah. Baik, silakan yang lainnya yang mau baca.
Coba siapa yang mau baca? Hari aja Ustaz, hari. Naam, fadhal. Wa ya'ti isman dhahiran nahwu qara'a Anasun al-Qur'ana wa hafizat bayanul Qur'ana wa dhamiran barizan nahwu qara'tul Qur'ana wa qara'u al-Qur'ana wa dhamiran mustatiran nahwu Anasun qara'a al-Qur'ana wa qara'il Qur'ana wa qaidatuhu al-ammah likulli fi'lin fa'ilun ba'dahu fa in dhahara wa illa fa huwa dhamirun mustatirun. Nah, wayati dan fa'il itu datang isman dhahiran. Isman di sini dia dalam posisinya jadi tamyiz ya. Nanti insyaallah kita belajar bukan tamyiz, hal. Jadi hal. Nanti kita belajar hal insyaallah. Wayati dan fa'il itu datang isman dhahiran. Pertama, dalam keadaan isim yang zahir, terlihat langsung. Contoh misalnya qara'a Anasun al-Qur'ana. Qara'a fi'lun mabni fi'lun madin mabniun ala fathi wa alamatu fi'lun madin mabniun wa alamatu mabni ala fathi. Nah, fi'lun madin mabni ala fathi. Nah, zahirah. Iya, kita lihat mana fa'il, mana fa'ilnya mana? Anasun. Ingat bahwa fa'il itu terletak kaidah dasarnya fa'il itu terletak sesudah fi'il ma'lum. Dan kalau misalnya dia fa'ilnya zahir, maka si fa'ilnya itu dalam keadaan dhammah atau marfu' wa alamatu rafihi dhammah idza kana mufradan wa idza kana musanna yakun bil alif. Nah, qara'a Anasun al-Qur'ana. Anas telah membaca Al-Qur'an. Fa Anasuna fa'il marfu' wa alamatu rafihi dhammah. Baik, qara'a manil ladzi waqa'a hada? Manil ladzi fa'ala hada al-fi'la? Siapa yang membaca? Anas. Anasuna fa'il. Dhammah. Misal akhar wa hafizat bayanu. Nah, ini kenapa hafizat? Mustatir, Ustaz. Oh, coba ini bagaimana nih? Bang. Hafidot. Harusnya hafidho ya, itu buang tatanisnya. Itu coba kenapa bayan itu jadi dhammah? Ini contohnya salah ya. Contohnya salah. Oh, mungkin bayan di sini adalah ismul mar'ah ya. Mungkin bayan di sini adalah ismul mar'ah. Nama perempuan. Wa hafidat bayanul Qur'ana. Jadi bayan di sini mungkin dia nama perempuan. Ya, ismul mar'ah. Bayan menghafal Al-Qur'an. Mana fi'il? Bayan. Fi'il. Hafidhah. Nah, fi'ilnya hafidhah. Aina fa'il? Bayan. Karena bayan itu ismul mar'ah, nama perempuan, jadi fi'il madinya menggunakan ta marbutah, ta maftuhah, ta tanis maftuhah. Paham? Jadi yang membedakan antara kata kerja antara nanti kata kerja fi'il yang muzakkar dan yang muannas. Nanti fa'ilnya itu kalau misalnya fa'ilnya mudzakkar maka langsung qara'a tanpa menggunakan tatanis. Tapi kalau misalnya fa'ilnya muannas maka menggunakan tatanis. Panaqul hafidat. Betul? Wa hafidat bayanul Qur'ana. Bayan menghafal Al-Qur'an. Bayan huna fa'il.
Nah, ini yang zahir, terlihat. Yang kedua ada yang domiron barizan. Ada yang berbentuk domir. Jadi bariz itu artinya domir yang nampak, domir yang terlihat. Contohnya qara'tul Qur'ana, qara'tul Qur'ana. Baik, mana fi'il? Qara'a. Qara'a. Fi'lun madi. Mabni ala ala sukun. Ala sukun. Baik, mana fa'ilnya? Tu. At-ta'u, bukan tu, at-ta'u. Jadi kalau nanti mengirob apa satuan, itu dibaca dengan huruf asli, bukan huruf yang sesuai yang ada di sana. Bukan tu, tapi at-ta'u. At-ta'u huna fa'ilun. Gitu kan? At-ta'u huna Fa'ilun. Fi mahali raf'in. Kenapa dia i'rabnya fi mahali raf'in? Sebab dia isim yang mabni. Kalau misalnya isim yang mabni, dia istilahnya fi mahali raf'in. Baik, misal akhar. Jadi apa tadi artinya qara'atul Qur'an? Aku telah membaca Al-Quran. Nanti kita bahas lafaz Al-Quran. Waqra'ul Quran. Baik, mana fi'il? Iqra. Oke, mabni ala dhammi. Sukun. Mabni ala Dhammi. hadfi nun. Mabni ala hadfi nun. Nanti kita bahas ya. Karena kemarin kita baca itu kan ada yang dilewat ya. Ada yang dilewat beberapa bagian karena nanti dirasa berat. Makanya kita lewat. Waqra'ul Quran. Jadi fiilnya iqra. Itu kan? Mana fa'ilnya? Mana fa'il? Fa'il. Al-wawu. Bukan wawu ya, tapi al-wawu. Al-wawu huna fa'il. Fi mahali raf'in fa'il. Ya, fi mahali raf'in fa'il. Kenapa dia istilahnya fi mahali? Karena dia berupa bukan zahir tapi dhamir. Nah, dhamir baris. Baik. Terakhir, fa'il itu apa tadi? Pertama ada yang zahir, ada yang baris, dan yang terakhir ada mustatir. Kalau yang mustatir artinya si dhamirnya tidak terlihat. Itu kan? Dan semua dhamir itu baris. Catatan, semua dhamir itu baris dalam fi'il. Dalam fi'il madhi ya, semua dhamir baris. Kecuali yang mustatir itu adalah dhamir huwa dalam fi'il madhi dan dhamir hiya. Nah, itu mustatir. Ada dua mustatir, dhamir huwa dan dhamir hiya. Baik, contoh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatan wa ilaihin nusyur. Baik. Anasun qara'a al-Qur'ana. Anasun qara'a al-Qur'ana. Ini sama kayak yang nomor apa? Yang di atas tadi contohnya. Qara'a Anasun qara'a al-Qur'ana. Anas membaca Al-Qur'an. Baik, mana fa'il? Fa'ilnya Anas. Ana fa'il. Anas. Dhamir mustatir. Mana fa'il? Mustatir. Dhamir mustatir. Takdiruhu huwa. Dalam qiraah ingat definisi fa'il. Al ismu waqa'a ba'da al fi'il madhi. Al ismu waqa'a al ismu alladhi waqa'a ba'da fi'il ma'lum. Ba'da fi'il al ma'lum. Setiap isim yang terletak sesudah fi'il yang ma'lum itu adalah fa'il. Karena Anas di sini tidak terletak sesudah fi'il ma'lum, berarti Anas di sini bukan fa'il. Itu kan? Berarti ini bukan jumlah fi'liyah Anas qara'a al-Qur'an, tapi bukan jumlah fi'liyah tapi jumlah ismiyah. Nah, baik. Fi'ilnya di sini qara'a. Mana fa'ilnya?
Domir Domir mustatir. mustatir. Dalam qira'a ada huwa, dalam qira'a itu cuma tidak terlihat. Mangga cobian di jum, katingal jigana. Ada huwa kecil di sana, cuma tidak terlihat. Harus di jum. Anasun qara'al Qur'ana, bermakna qara'a anasun al-Qur'ana, sama saja. Jadi meskipun kita mengatakan anasun qara'al Qur'an atau qara'a anasun Qur'an, sama saja artinya. Tapi kalau kita nanti ngaji ilmu balaghah, ya, ngaji di tatanan ilmu ma'ani, kita akan menemukan perbedaan antara keduanya. Tapi itu bukan objek kajian kita sekarang. Terakhir, waqra al-Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Baik, mana fi'il? Ikra. Fi'lun amri. Fi'lul amri mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Fa'ilnya mana fa'ilnya? Domir mustatir. Domir mustakbir. Takdir atau mustatir? Statir. Takdiruhu Anta. Adunu annakum satujibuna hadihi al-kalimah mabni ala takdiruhu ma takdiruhu wa aswab takdiruhu anta. Nah, jadi fiilnya itu adalah ikra, qara'a. Nah, apa namanya? Fiil Fa'ilnya itu adalah domir mustatir, takdiruhu anta. Fanaqul ikra al-Qur'ana bimakna bacalah olehmu al-Qur'an. Dan inilah fa'al hada al-fi'la, yakni anta, domir anta. Aina domir anta? Mustatir. Paham? Terakhir, wa qaidatuhu al-'amah likulli fi'lin fa'ilun ba'dahu. Kaidah umumnya katanya setiap fi'il itu, ini jadi kaidah ya. Jadi kalau misalnya antum nanti likulli al-fi'li itu salah. Kalau nanti antum bikin tulisan likulli al-fi'li pakai isim ma'rifah itu salah. Harus. Jadi kalau misalnya dia dalam keadaan mufrad, jadi kata setelah kullu kalau dalam keadaan mufrad itu seharusnya nakirah. Fanaqul likulli fi'lin. Salah kalau kita mengatakan likullil fi'li, salah. Tetapi kalau misalnya kata setelah kul itu jamak, maka dia menggunakan isim ma'rifah. Contohnya misalnya likullit tullab pakai alif lam. Ma'rifah karena jamak. Salah kalau misalnya kita mengatakan likulli tullabin, itu salah. Nah, itu apa namanya? Mengenai kata kul. Makanya betul di sini ditulisnya fi'lin menggunakan isim nakirah. Baik, likulli fi'lin fa'ilun ba'dahu. Bagi setiap fi'il itu pasti ada fa'il setelahnya. Ini kaidahnya. Setiap fi'il itu pasti ada fa'il setelahnya. Fa'in dhahara, itu pun kalau misalnya terlihat. Wa illa, kalau tidak terlihat, fahuwa dhamirun mustatirun. Maka sudah dipastikan bahwa nanti si fa'ilnya itu adalah dhamir mustatir. Baik. Hal minkum yuriduna su'al. Baik, siapa yang mau bertanya? Hal min su'alin? Ana Ustaz. Nah, fadhal. Dulu pernah ya pas mu'alimin ya, kan ada zawajan, kalau huwa sama ya zawazan. Kalau anta wujuban gitu. Untuk membedakannya gimana? Nanti insya Allah itu di pertemuan besok Ustaz. Oh, insya Allah. Di pembahasan naib fa'il. Pembahasan naib fa'il. Oh iya. Pembahasan naib fa'il. Tapi yang jelas sudah tadi saya jelaskan ya, perbedaan antara baris dan mustatir. Kalau yang baris itu bersambung, nampak. Kalau yang mustatir tidak nampak. Tidak nampak. Nah, nanti ada yang baris itu diklasifikasi lagi nanti. Termasuk nanti nyambung dengan pertanyaan Ustaz. Besok di pembahasan naib fa'il. Siapa tadi yang bertanya? Pertanyaannya bagus, siapa? Tadhari. Masya Allah. Besok kita akan bahas ya, atau mau sekarang? Nanti aja besok. Besok ya. Jadi bertanya seputar yang ini dulu saja Ustaz ya. Bertanya yang seputar ini dulu saja, seputar fa'il dan seputar jumlah fi'aliyah. Adapun nanti kalau misalnya agak melenceng sedikit kayak tadi seperti wujuban ya, atau misalnya jawazan,
Nanti insya Allah nanti besok ya di pembahasan naib fa'il. Sambil nanti kita praktek ke saya sudah ini ya Ustaz, sudah ada itu contoh antara saya share dulu ya PowerPoint-nya bentar. Tadi gitu. Oke, kelihatan? Ada, Ustaz. Nah, ini saya Ustaz sudah siapkan tuh contoh-contohnya latihannya. Tuh, di sini sudah ini di sini sudah saya siapkan. Nanti termasuk ada yang Ustaz tadi sampaikan, ada yang jawazan, ada yang wujuban. Di sini nanti saya akan terangkannya ketika praktek gitu. Tapi waktunya tidak cukup, Ustaz. Ini sudah saya tulis juga nanti mafatihul i'rab, cara-cara langkah-langkah untuk mengi'rab, ada tafkik, ada tasdib, ada tadkik, baru nanti kita masuk ke ayat Al-Qur'an. Ya, termasuk nanti domir-domir akan kita bahas yang tadi Ustaz tanyakan, nanti prakteknya pas pembahasan masuk ke sini. Tapi yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Seputar materi dulu saja ya. Materi dulu saja. Cukup mungkin? Ya. Cukup ya. Nah, insya Allah nanti besok kita akan bahas. Mohon maaf tadi yang ngirim PR tidak sempat terbahas semua, tidak sempat dibahas bersama-sama di sini karena memang kita waktunya mepet. Mungkin nanti akan saya kasih koreksi-koreksi di Japri saja. Nah, cukup ya insya Allah. Nanti insya Allah kita lanjutkan besok ke pembahasan naib fa'il. Mudah-mudahan nanti bisa masuk ke pembahasan berikutnya mubtada dan khabar di pembahasan jumlah ismiyah. Jadi seperti yang sudah Ana sampaikan, kita nanti insya Allah selesai belajar itu akhir Januari ya, mudah-mudahan selesai. Karena nanti masuk Februari itu, waktu hari Senin dan Selasanya saya sudah mulai ngajar di tempat yang lain waktu hari Senin dan Selasanya, mulai bulan Februari. Tapi insya Allah nanti kedepannya kajian-kajiannya ada ada lanjutannya. Nanti saya informasikan apakah ada yang banyak yang usul kepada saya, teman-teman saya juga pengen kajian Alfiyah Ibnu Malik. Tapi kalau misalnya pengen kajian Alfiyah Ibnu Malik itu dasar-dasar nahwu dan sarofnya harus sudah kuat, karena memang di sana membahas nanti bukan hanya kaidah tata bahasa Arab saja, tapi nanti juga akan banyak belajar ikhtilaf lughawiyyin, perbedaan para ulama bahasa Arab. Setiap kabilah-kabilah sukunya itu nanti memiliki karakteristik keunikan tersendiri yang menuntut siapapun yang belajarnya harus punya dasar nahwu dan sorof yang kuat. Tapi kalau misalnya kita di sini karena hanya memang sekilas saja, mudah-mudahan nanti saya agendakan berikutnya, ataukah itu tidak mesti harus subuh juga, tapi mungkin nanti kita, kalau andai kata nanti kajian nahwu shogir ini belum selesai sampai akhir Januari, kita mungkin nanti pindahkan beberapa hari nanti di waktu yang berbeda. Misalnya bisa waktu malam, ya mungkin nanti malam. Tapi mudah-mudahan selesai. Adapun kalau misalnya tidak selesai, kita harus selesaikan sesuai target kita. Mungkin nanti waktunya dirubah, bukan subuh, tapi mungkin nanti malam. Oke, cukup ya. Mudah-mudahan ilmu yang Ana sampaikan ini, saya bukan seolah-olah seperti guru, bukan, tapi hanya sebatas teman belajar bersama. Mungkin saya tidak memposisikan sebagai pengajar atau guru, tapi memposisikan sebagai rekan tulab bareng-bareng insya Allah ya. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita menjadi pertemuan amal solih, dan mudah-mudahan antum semuanya istiqomah belajarnya, karena keistiqomahan itulah yang nanti akan mengantarkan kita kepada pemahaman apa yang selama ini sedang kita pelajari. Kasih tahu nanti besok, saya takut lupa. Saya ingin menerangkan tentang kisah ulama besar bahasa Arab yang ada di Mesir, yang dia tidak bisa-bisa belajar bahasa Arab sudah tahunan, tidak bisa-bisa, tapi kemudian Allah bukakan pintu pemahamannya itu setelah kemudian belasan tahun. Setelah belasan tahun baru kemudian dia paham, dan bahkan dia menjadi pakar ilmu nahwu yang sampai sekarang menjadi rujukan bukunya.
luar biasa. Oke, kasih tahu saja besok akan diselingi dengan kisah itu, paling cuman 5 menit untuk lebih memotivasi kita supaya tidak mudah luntur semangat belajar bahasa Arab. Mudah-mudahan pertemuan kita sekali lagi menjadi pertemuan amal soleh, dan besok kita bertemu kembali pukul 5 di akhir nanti insya Allah saya kasih sertifikat sederhana buat antum semua. Itu pun tidak akan semuanya dikasih, hanya orang yang istiqomah saja dan yang mengerjakan tugas insya Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Aqulu qouli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.